Namun tak lama aku merasakan ada sesuatu yang menempel di punggungku. Itu terasa sangat empuk dan hangat. Aku membalikkan pandanganku dan melihat payudara Tante Cla yang montok itu menempel di punggungku dengan sengaja. Halo sahabat Cuanors, silahkan klik subscribe, like, komen, dan di-share. Oke. Minta tolong. Teleponku berdering kring-kring. Nomor baru? Nomor siapa ini? Aku mengangkat teleponku penasaran. Halo. Suara wanita yang menelponku terdengar sangatlah tidak asing bagiku. Aku bertanya untuk memastikan, apakah wanita tersebut sama seperti yang ada di pikiranku. Halo, ini siapa ya? Tanyaku dengan penasaran. Don, kamu gak kenal suara tante? Ini Tante Cla kan? Iya bener Don, aku tadi minta sama Mita nomor kamu. Kamu lagi sibuk gak? Tante mau minta tolong nih. Ujar Tante Cla. Gak nih Tan, aku baru aja pulang dari cafe. Emangnya mau minta tolong apa Tan? Tanyaku kembali. TV Tan rusak nih, kata Mita kamu bisa benerinnya. Iya Tan bisa, jawabku. Kalau nggak sibuk ya Don, kamu ke rumah Tante aja nanti. Oke Tan, aku on the way nih. Oke Don. Jam menunjukkan pukul 8 pagi, aku baru saja pulang dari cafe tempatku kerja sambilan. Aku bekerja mengambil shift 3, bekerja dari jam 2 pagi sampai jam 7 pagi, jadi saat pulang kerja, aku bisa langsung siap-siap untuk kuliah, tetapi hari ini sedang tidak ada mata kuliah. Sedangkan Mita bekerja di shift 1 menggantikanku, bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang, dan berkuliah di sore hari. Aku bersiap diri sebelum berangkat menuju rumah Tante Cla, mencuci wajahku dengan sabun cuci wajah andalanku. Tidak lupa menggosok gigiku, agar nafasku di pagi hari tidaklah berbau. Menatap wajahku di kaca kamar mandi. Ganteng banget dah, pantesan cewek pada naksir. Di lingkunganku, aku memanglah terbilang cukup populer di kalangan wanita. Hampir setiap minggunya selalu saja ada wanita yang deketin aku, bahkan nembak secara tiba-tiba. Tapi anehnya di diriku, aku menolak semua perempuan itu. Semua itu bukanlah tanpa sebab. Dahulu saat masih SMP, aku punya seorang wanita yang kucintai, namanya Dian. Aku berpacaran sudah hampir jalan sekitar 6 bulan, tetapi di saat diriku yang lagi sayang-sayangnya padanya, dia memberikanku kabar kalau dia akan pindah ke Singapura untuk menjalankan pengobatan ibunya yang mengidap penyakit berat. Di saat itulah hatiku serasa mati rasa hingga saat ini. Aku sudah tidak tertarik lagi pada wanita lain, dan hanya Dianlah yang masih membekas di hatiku. Aku terlalu panjang menceritakan masa laluku yang tidak lagi penting. Aku bersiap ke rumah Tante Cla, mengganti pakaianku dengan yang baru, karena yang tadi sudah sedikit berbau terkena keringat saat bekerja. Tidak lupa memberikan sedikit wangian untuk tubuhku. Aku berangkat menggunakan motor yang sudah aku modifikasi menjadi motor sport. Tidak berjalan lama aku di perjalanan, membutuhkan waktu sekitar 15 menit dari rumahku menuju rumah Tante Cla. Dani, masukkan aja motormu, perintah Tante Cla padaku. Tante Cla membukakan gerbang rumahnya yang terkunci rapat untukku. Aku memarkirkan motorku di garasi rumah Tante Cla. Pandanganku seketika tertuju pada pakaian yang Tante Cla pakai. Alangkah terkejutnya aku melihat hal itu. Pakaian yang dikenakannya adalah daster putih yang sedikit transparan. Indra keenamku pasti telah terbuka sekarang. Sebagian lelaki pasti mengerti tentang apa yang sedang aku pikirkan. Ya benar, tubuh seksinya. Mataku sekarang seakan-akan telah dihipnotis dengan tubuh seksi Tante Cla. Terlihat jelas warna bra dan celana dalamnya di mataku. Merah, warna itu tampak sangat jelas dari luar daster putih transparannya. Ditambah dengan badannya yang cukup seksi bagiku, karena walaupun sudah terbilang mulai berumur, Tante Cla masih sempat menjaga tubuhnya dengan melakukan senam BL seminggu 3 kali.
Tubuhnya yang ideal menurutku mempunyai tinggi sekitar 167 cm dan berat sekitar 49 kg, ditambah ukuran payudaranya kira-kira 38 bit. Don, masuklah. Aku masuk membuntuti Tante Kla dari belakang, sembari memandangi bokongnya yang seksi saat berjalan. Di rumah Tante Kla sedang kosong dan hanya dia satu-satunya yang berada di rumah. Joe sedang bersekolah, sedangkan Mita bekerja sambilan di kafe tempatku bekerja. Pikiranku menjadi semakin acak-acakan. Ini Don, TV Tante yang rusak. Gak bisa dinyalain, Don. Udah Tante colokin padahal. Tante Kla langsung menunjukkan TV-nya dan memberitahuku masalah dan penyebabnya menjadi seperti itu. Iya, Tan. Ini mah cara benerinnya gampang, Tan. Aku meminta peralatan yang ada untuk dibawakan kepadaku. Tante dengan gerak cepat segera mengambilkan apa yang aku perlukan untuk memperbaiki TV-nya. Don, Tante buatkan teh dulu ya. Nanti kalau ada alat lain yang kamu perlukan tinggal panggil Tante aja. Ujar Tante padaku. Tante gak perlu repot-repot, Tan. Aku biasa kesini jadi ngerepotin Tante gini. Gak, Don. Tante malah yang sering ngerepotin kamu. Tante tinggal dulu ya. Jawab Tante Kla. Iya, Tante. Aku perlahan serius mulai memperbaiki TV Tante Kla dengan sangat hati-hati. Namun di tengah aku memperbaikinya, aku kekurangan sebuah kunci yang cukup penting untuk membuka part dalamnya. Aku mulai berkeliling untuk mencari Tante Kla, sembari memanggilnya. Tan, Tante, aku butuh kunci yang lain, Tan. Tante di mana? Tan. Tiba-tiba saja, aku mendengarkan suara desahan yang muncul dari toilet rumah Tante Kla. Aku sangat penasaran dengan suara itu, dan dengan hati-hati menemui sumber suara yang muncul di telingaku. Pintu toilet terbuka cukup lebar. Aku dengan pelan mengintip dari luar. Aku sungguh sangat terkejut dengan apa yang aku lihat kali ini. Dari balik toilet yang terhalang kaca transparan, terlihat seorang Tante Kla tanpa busana dan hanya mengenakan bra merah terangnya bermain dengan jet shower toilet. Benda itu dia semprotkan kencang ke alat kelaminnya dan mendesah cukup keras. Keberuntunganku kali ini hanya setengah saja. Saat sedang seperti itu, posisinya berbalikan denganku. Yang aku lihat, hanyalah punggung dan bokong Tante Kla yang sangat mulus dan seksi. Desahnya membuatku menelan ludahku sendiri. Tanganku tanpa sadar merogoh adik kecilku di bawah yang sudah sangat tegak, seraya memandangi indah Tante Kla. Aku tahu ini salah, tapi semua lelaki pasti akan seperti ini ketika berada di posisiku sekarang. Anak banget. Desah kencang Tante Kla. Tiba-tiba saja, Tante Kla menyudahi permainannya. Belum sempat Tante Kla membalikan badan, aku dengan cepat pergi, tanpa jejak sebelum ketahuan olehnya. Apa itu benar-benar Tante Kla yang aku kenal? Mengapa dia seperti itu? Gumam lirihku, sambil berlari pelan menuju ruang tamu. Tak berjalan lama, Tante Kla datang dengan berpakaian kembali dan membawakanku sebuah teh panas. Dani, ini Tante bawakan teh buatmu. Diminum ya? Seru Tante Kla. Iya, Tan. Hehehe. Oh iya, Tan. Tante ada kunci ukuran ini ga? Responku dengan gugup pada Tante Kla. Ada, Don. Sebentar ya Tante ambilkan. Iya, Tan. Tante Kla pergi mengambilkan peralatan yang sedang aku butuhkan. Aku menghela nafas, sambil perlahan-lahan menjernihkan pikiranku yang sudah sangat kotor tentang Tante Kla. Aku meletakkan kepalaku di atas meja ruang tamu rumahnya. Tante Kla datang dengan membawakan alat yang aku butuhkan, dan berkata, "Ini kan, Don? Kamu pasti capek banget habis kerja ya, Don? Maafin Tante, Don. Tante pasti ngerepotin kamu banget." Aku dengan cepat mengangkat kepalaku sambil menggelengkan dan melambaikan tanganku dan berkata, "Nggak, Tan. Nggak sama sekali, Tan. Aku malah senang bisa berguna buat Tante." Tante Kla tersenyum khawatir padaku. Aku membalasnya dengan senyuman manisku. Tante Kla memberikanku peralatan itu dan mendekat kepadaku. Saat aku sedang membongkar TV,
Tiba-tiba Tante Kla menempel di belakangku. Mula-mula aku tidak menaruh curiga sama sekali, mungkin saja dia sedang tidak enak kepadaku. Namun tak lama aku merasakan ada sesuatu yang menempel di punggungku. Itu terasa sangat empuk dan hangat. Aku membalikan pandanganku dan melihat payudara Tante Kla yang montok itu menempel di punggungku dengan sengaja. Dani, Tante mau lihat gimana cara baikin TV-nya itu. Tante perlahan menggesekkan payudaranya di punggungku dan dengan lirih terdengar sebuah desahannya. Arge, aku sama sekali tidak bisa fokus dengan pekerjaanku sekarang. Payudaranya terasa sangat enak, membuat pikiranku semakin traveling jauh menembus langit. Tan, kenapa Don? Oh Saridan, hehehe, Tante terlalu dekat ya. Kamu jadi gak fokus. Tante Kla perlahan menjauh dari punggungku dan berpindah ke depanku. Di depanku kali ini juga membuatku tidak bisa fokus. Belahan payudaranya tampak jelas di depan mataku, tetapi ini masih sedikit teringankan ketimbang yang tadi. Payudaranya sangat montok dan mulus dengan beralaskan bra merah terang. To be continue. Baca juga novel Air Mata Darah di Visual Novel. Bab 2 Pijatan Nikmat.